Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama saya, Ibu Herlina Asmawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pelajaran. Semoga aktivitas belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini Ibu akan menyampaikan mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil, masih pada bab yang sama, yaitu bab 4 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kedua ini, materi yang akan dibahas adalah hukum Coulomb. Buku yang digunakan adalah buku siswa untuk SMP dan MTS kelas 9 edisi revisi tahun 2018 dan materinya terdapat pada halaman 168 sampai 172. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Coulomb, menghitung besar gaya Coulomb, dan menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak. Materi hukum Coulomb adalah bagian dari materi sebelumnya, yaitu materi konsep listrik statis. Seperti yang telah kita ketahui, ada dua jenis muatan listrik. Muatan apa sajakah itu? Ya, benar, muatan positif dan muatan negatif. Bagaimana interaksinya? Ya, benar. Jika ada dua muatan listrik yang sejenis didekatkan satu sama lain, akan terjadi tolak-menolak. Dan jika ada dua muatan listrik yang tidak sejenis didekatkan satu sama lain, akan tarik-menarik. Gaya tarik dan gaya tolak inilah pertama kali diselidiki oleh seorang ilmuwan yang bernama Coulomb. Hasil penyelidikannya dikenal dengan hukum Coulomb. Tahukah kamu bagaimana bunyi hukum Coulomb? Ya, benar. Bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tarik atau gaya tolak dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, untuk lebih jelas lagi tentang hukum Coulomb, silakan kalian perhatikan uraian materi berikut ini. Sekali lagi Ibu ulangi, bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tarik atau gaya tolak dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya, ketika ada dua benda bermuatan, Q1 dan Q2 yang jenisnya sama, didekatkan satu sama lain, maka kedua benda bermuatan tersebut berinteraksi menimbulkan gaya listrik berupa gaya tolak-menolak. Dan jika ada benda bermuatan yang berbeda jenis, Q1 negatif dan Q2 positif, didekatkan satu sama lain, maka kedua benda bermuatan tersebut berinteraksi menimbulkan gaya listrik berupa gaya tarik-menarik. Selanjutnya, besar gaya tarik atau gaya tolak dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan. Artinya, semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Semakin kecil muatan kedua benda, semakin kecil gaya listrik antar benda bermuatan tersebut. Berikutnya, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya, semakin besar jarak kedua benda bermuatan, semakin kecil gaya listrik antar benda bermuatan tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jarak kedua benda bermuatan, semakin besar gaya listrik antar benda bermuatan tersebut. Nah, inilah maksud dari bunyi hukum Coulomb.
Dari pernyataan hukum Coulomb tersebut, dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi besar gaya listrik atau gaya Coulomb adalah besar muatan listrik kedua benda tersebut dan jarak antar dua benda bermuatan listrik tersebut. Secara matematis, rumus gaya Coulomb atau gaya listrik dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb atau gaya listrik, satuannya Newton, K adalah konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. R adalah jarak antar dua benda bermuatan, satuannya meter. Q1 adalah besar muatan listrik benda pertama, satuannya Coulomb. Q2 adalah besar muatan listrik benda kedua, satuannya Coulomb. Nah, anak-anak, yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas perhitungan atau soal gaya Coulomb, ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah tentang konversi satuan, dan yang kedua adalah operasi bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang konversi satuan. Satuan muatan listrik adalah Coulomb. Jika pada soal terdapat satuan muatan listrik dalam bentuk milicoulomb, mikrocoulomb, dan nanocoulomb, maka semuanya harus kita konversikan ke satuan Coulomb atau kita ubah ke dalam satuan Coulomb. Konversi satuannya bisa kalian lihat sebagai berikut. Milicoulomb menunjukkan 10 pangkat min 3, mikrocoulomb menunjukkan 10 pangkat min 6, dan nanocoulomb menunjukkan 10 pangkat min 9. Kita ambil sebuah contoh. Jika pada soal terdapat muatan sebuah benda sebesar 7 mikrocoulomb, maka ketika dikonversikan ke dalam satuan Coulomb, hasilnya menjadi 7 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Berikutnya, jika bentuknya 1,2 milicoulomb, ketika dikonversikan ke satuan Coulomb, hasilnya menjadi 1,2 kali 10 pangkat min 3 Coulomb. Nah, sekarang tentang operasi bilangan berpangkat. Operasi bilangan berpangkat yang sering kita jumpai pada perhitungan gaya Coulomb adalah A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A dipangkatkan M ditambah N. Contohnya, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3, hasilnya adalah 10 pangkat 5. Selanjutnya, A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A dipangkatkan M dikurang N. Contohnya, 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2, hasilnya adalah 10 pangkat 3. Berikutnya, A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A dipangkatkan M dikali N. Contohnya, 10 pangkat 3 pangkat 2, hasilnya adalah 10 pangkat 6. Terakhir, 1 dibagi A pangkat M, hasilnya adalah A pangkat min M. Contohnya, 1 dibagi 10 pangkat 3, hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Nah, ini adalah operasi bilangan berpangkat dan konversi satuan yang sering kita jumpai pada perhitungan gaya Coulomb. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, dua benda A dan B masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 mikrocoulomb dan 8 mikrocoulomb pada jarak 4 cm. Hitung gaya tolak-menolak antara kedua benda bermuatan tersebut
jika nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, terlebih dahulu kita tulis diketahui. Dari soal diketahui, besar muatan benda A yang disimbolkan dengan Q1 adalah 6 mikrokulom. 6 mikrokulom dikonversikan ke satuan kulom, hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Besar muatan benda B yang disimbolkan dengan Q2 adalah 8 mikrokulom. 8 mikrokulom dikonversikan ke satuan kulom, hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 kulom. Jarak antar muatan benda tersebut yang disimbolkan dengan R adalah 4 cm. 4 cm dikonversikan ke satuan meter, hasilnya adalah 0,04 meter. 0,04 meter bisa kita tulis menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Konstanta nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ditanyakan, berapakah gaya tolak-menolak antara kedua benda bermuatan tersebut yang disimbolkan dengan F? Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilainya. F sama dengan K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali Q1 nilainya 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dikali Q2 nilainya 8 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dibagi R kuadrat nilainya 4 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. 4 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat, hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita buat ringkas dengan mengelompokkan bilangan yang ada di depan dan bilangan berpangkat sendiri. Contohnya bisa kalian lihat, 9 kali 6 kali 8 hasilnya 432 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 hasilnya 10 pangkat min 3. 432 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 16 kali 10 pangkat min 4 hasilnya adalah 27 kali 10 Newton atau 270 Newton. Jadi, besar gaya tolak-menolak antara benda bermuatan listrik tersebut adalah sebesar 270 Newton. Contoh soal kedua, jika besar gaya Coulomb antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton, serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm, berapakah besar kedua muatan A dan B? Dari soal diketahui, muatan A dan B identik atau memiliki nilai yang sama, sehingga bisa kita tulis QA sama dengan QB. Selanjutnya, besar gaya Coulomb yang disimbolkan dengan F adalah 1,6 Newton. Jarak antar kedua muatan tersebut yang disimbolkan dengan R, nilainya 3 cm. 3 cm dikonversikan ke satuan meter, hasilnya adalah 0,03 meter. 0,03 meter bisa kita tulis menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan, berapakah besar muatan A yang disimbolkan dengan QA dan berapakah besar muatan B yang disimbolkan dengan QB? Untuk menjawabnya, terlebih dahulu kita tulis rumus gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali QA
dikali QB per R kuadrat. QA dikali QB hasilnya adalah Q kuadrat. Sehingga rumus gaya Coulomb bisa kita tulis F sama dengan K dikali Q kuadrat per R kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah besar muatan yang disimbolkan dengan Q, maka Q kuadrat kita pindah ke ruas kiri, kemudian F kita kalikan silang dengan R kuadrat, baru dibagi dengan K. Sehingga kita peroleh rumus Q kuadrat sama dengan F kali R kuadrat per K. Selanjutnya kita masukkan nilainya. Q kuadrat sama dengan F nilainya 1,6 Newton dikali R kuadrat nilainya 3 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat per K nilainya sudah pasti, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dari perhitungan kita peroleh Q kuadrat sama dengan 1,6 Newton dikali 9 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. 9 bagi 9 kita coret sehingga kita dapatkan hasilnya Q kuadrat sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 13 C kuadrat. Nilai ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi Q kuadrat sama dengan 16 kali 10 pangkat min 14 C kuadrat. Untuk nilai Q-nya sendiri adalah Q sama dengan akar 16 kali 10 pangkat min 14 C, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Coulomb atau 0,4 mikrocoulomb. Jadi besar muatan identik A dan B adalah 0,4 mikrocoulomb. Nah, anak-anak, agar lebih memahami tentang perhitungan gaya Coulomb, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas pertama adalah jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Soal pertama, 2 buah muatan masing-masing Q1 sebesar 4 mikrocoulomb dan Q2 sebesar 8 mikrocoulomb, terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara 2 buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Soal kedua, 2 benda bermuatan terpisah sejauh 30 cm. Memiliki gaya tarik-menarik sebesar 3 Newton. Muatan pertama sebesar positif 6 mikrocoulomb. Nah, tanda positif di sini menandakan bahwa jenis muatannya adalah muatan positif. Dan jika konstanta elektrostatis sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, hitunglah besar muatan benda bermuatan tersebut. Tugas kedua, buatlah peta pikiran tentang hukum Coulomb berdasarkan urutan berikut ini. 1. Bunyi hukum Coulomb. 2. Faktor yang mempengaruhi gaya Coulomb. 3. Rumus gaya Coulomb. Dan keempat, hubungan gaya listrik dengan jarak dan besar tiap-tiap muatan. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang Ibu buat. Kalian boleh membuat peta pikiran lain sesuai dengan keinginan dan kreasi kalian. Anak-anak, dari uraian materi yang Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi gaya listrik atau gaya Coulomb adalah besar masing-masing muatan dan jarak antara dua muatan listrik. Secara matematis, rumus gaya Coulomb atau gaya listrik adalah
F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran IPA hari ini? Semoga tidak mengalami kesulitan. Jangan takut belajar IPA karena belajar IPA tidak sesulit yang kalian bayangkan. Terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Jumpa lagi pada pertemuan ketiga dalam materi medan listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.